Oke, lanjut ke heteroskedastisitas. Di heteroskedastisitas ini ingin melihat apakah di dalam suatu model regresi itu terdapat kesamaan atau ketidaksamaan varians antar pengamatan yang satu dengan pengamatan lainnya. Nah, di heteroskedastisitas ini terdapat dua metode. Yang pertama metode grafik dan yang kedua metode non-grafik. Oke. Nah, kita bisa langsung mulai ke pengerjaan SPSS-nya. Jadi di sini masih pakai input yang sama kayak yang tadi di multicollinearitas. Kita mulai ya. Kita pertama-tama klik analyze, regression, terus kita klik linear. Nah, ini kan yang tadi multicol ya. Kita reset dulu. Terus kita masukin lagi nih harga sahamnya ke dependent, DPR dan juga ROE, DER kita masukin ke independent. Kalau udah kita klik plots, terus kita masukin nih ZPRED ke X, SRE SID-nya ke Y. Terus kita klik continue, kita klik OK. Nah, kalian scroll outputnya ke bawah sampai ketemu grafik kayak begini. Oke, dari sini kalian bisa bentuk kriteria dan kesimpulan. Nah, kriteria dan kesimpulannya kalian perlu tulis ya nanti di kertas jawaban kalian. Nah, kalau kalian lihat nih di sini di grafiknya, titik-titiknya itu menyebar ya, dan tidak membentuk pola apapun. Nah, kalian bisa bikin kriteria bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola. Kesimpulan, tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga data baik digunakan dalam model regresi. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode non-grafik. Di metode non-grafik ini kita menggunakan yang namanya uji Glaser. Nah, kita balik lagi ke inputnya, terus kita bisa klik analyze, regression, linear. Nah, ini jangan lupa kita reset dulu. Kita masukin nih harga sahamnya ke dependent, habis itu DPR, ROE, DPR, ROE, dan juga DER-nya kita masukin ke independent. Kalau udah, kita klik save, kita checklist nih unstandardized, terus kita klik continue, kita klik OK. Nah, kan muncul output ya, kita abaikan, kita balik lagi ke inputnya. Kalau kalian lihat nih di samping, ini muncul variabel baru, yaitu res_1, atau namanya unstandardized residual. Oke, kalau udah muncul kayak gini, kita bisa lanjut ke step berikutnya, yaitu kita klik transform, compute variable. Nah, terus kita kasih nih, kita isi dulu nih target variabelnya. Di sini kita kasih nama res_1. Oke. Nah, kalau di ujian kita samain aja ya, isi aja res_1. Atau kalian mau kasih nama lain juga, bebas lah, yang penting kalian inget gitu. Nah, kita klik all. Habis itu kita nih pilih apps ini ya, ABS. Ini kita double klik. Nah, kan muncul nih tanda tanya kayak gini ya, teman-teman. Muncul nih ABS, terus dalam kurung tanda tanya. Tanda tanyanya itu kita isiin ini unstandardized residual. Kita double klik unstandardized residualnya, maka akan muncul nih di sini. ABS dalam kurung res_1. Kalau udah kayak gini, kita bisa klik OK. Nah, muncul output, kita abaikan. Bentar ya, muncul output, kita abaikan, kita balik lagi ke inputnya. Nah, nanti akan muncul nih kolom baru, yaitu res_1 tadi. Kalau udah, kita bisa klik analyze, kita ke regression, habis itu kita ke linear. Nah, ini jangan lupa kita reset dulu. Nah, teman-teman perhatiin ya, yang tadi itu kita kasih nama res_1, kita masukin ke dependent. Oke, nah makanya kenapa sebenarnya bebas aja sih namanya mau apapun, yang penting kalian inget gitu loh. Oh, ini hasil compute variable yang tadi, makanya kita masukin ke dependent gitu. Yang penting kalian inget. Tapi mungkin kita samain aja lah ya, res_1 aja gitu. Nah, terus kalau udah, kita masukin variabel independentnya itu masih sama, yaitu DPR, ROE, dan DER. Kalau udah, kita bisa klik OK. Nah, akan muncul output nih. Oke, kita perlu lihat tabel koefisien. Di sini yang kalian perlu bikin itu kesimpulannya per masing-masing variabel. Di sini kan ada 3 ya variabel independennya. Ada DPR, ROE, dan juga DER. Jadi kalian perlu bikin 3 kali nih kesimpulannya.
Nah, kalian geser nih ke samping, kalian lihat sig-nya ya. Di tabel koefisien, kalian lihat sig-nya. Nah, di sini kebetulan nggak ada hipotesis H0 HA, jadi langsung aja ya bikin kayak gini. DPR, sig-nya kan 0,095, lebih besar dari alfa. Artinya, nih, di sini udah aku tulis juga kalau lebih besar dari alfa artinya apa, lebih kecil dari alfa artinya apa. Nah, di sini lebih besar dari alfa, tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga data DPR baik digunakan dalam model regresi. Terus untuk ROE, sig-nya itu 0,889. Lebih besar dari alfa, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga data ROE baik digunakan dalam model regresi. Nah, selanjutnya ada DER. DER itu sig-nya 0,001. Lebih kecil dari alfa artinya terjadi heteroskedastisitas, sehingga data data DER tidak baik digunakan dalam model regresi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan yang autokorelasi. Nah, di autokorelasi ini mungkin kita lanjut di video selanjutnya.